Di dalam Islam ada 3 tingkatan yang mesti kita harus pahami. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Amanna, saya beriman." Maka Allah menjawab dalam surah Al-Hujurat, "Jangan kamu katakan saya beriman, akan tetapi hendaknya lah engkau katakan kamu itu baru Islam." Di surah Al-Hujurat kita lihat. Jadi tingkatan pertama adalah bagaimana kita ini berislam, dan dengan Islamnya kita lahirlah iman. Dan tingkatan ketiga ada yang namanya ihsan. Jika ihsan, maka otomatis dia sudah Islam dan sudah iman. Pertanyaannya, para sahabat pun bertanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil huwal ihsan?" Apa itu ihsan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, "An ta'budallah." Engkau mengingat kepada Allah. An ta'budallah, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tastati, jika engkau tidak mampu, fa innahu yaraka, engkau yakin sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Pertanyaannya, adakah yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala? Kita buka Al-Qur'an. Di juz pertama bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Tak kala Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kekuasaannya. Lalu Musa, sebagaimana yang kita ketahui bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Musa alaihi salam, yang digodok, digombleng langsung oleh Fir'aun. Bagaimana kehidupan di masa Fir'aun laknatullah. Akan tetapi karena keperkasaan Musa alaihi salam, pernah ini kejadian kita lihat riwayat Musa alaihi salam. Ada seorang 2 pemuda berkelahi. Dan kedua pemuda ini tentu pemuda pilihan, aduh kekuatan. Ternyata Musa coba 1 kali pukulan, ternyata sang juara itu langsung KO, langsung terkalahkan. Itu kehebatan pukulan Musa alaihi salam. Jadi pada suatu hari dalam Al-Quran kita lihat, tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wahai Musa, letakkanlah sendalmu." Lalu Musa meletakkannya, dan dia mencari ada cahaya, dan memang Musa perkasa, dan dia bertekad mau melihat Allah secara langsung. Ternyata pada saat itu baru cahaya Allah yang diperlihatkan, hanya sedikit saja cahaya Allah yang diperlihatkan untuk Musa. Musa tak mampu untuk melihatnya, jatuh pingsan, tidak mampu melihatnya. Jadi status kita sekarang ini hanya satu, fa illam tastati fa innahu yaraka. Kita tidak sanggup, Musa saja tidak sanggup, Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup melihatnya.
Apalagi kita ini masyarakat awam, masyarakat biasa, hidup di akhir zaman seperti ini. Tapi kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka segala aktivitas kita, mari kita yakini Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Agar dapat menenteramkan jiwa kita di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tahun baru Islam ini, mari kita perbaharui iman kita, Islam kita, kekuatan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terjadi di pribadi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada Allah, "Kaifa tuhtil maut?" Ya Allah, bagaimana cara Engkau ya Allah menghidupkan orang mati? Allah bertanya kepada Allah. Lalu Allah turun bertanya kepada Ibrahim alaihi salam. Ini Nabi. Apakah engkau ragu wahai Ibrahim? Tidak. Nabi Ibrahim menjawab, saya tidak ragu. Akan tetapi saya hanya untuk memperkuat keyakinan saya kepadamu ya Allah. Terus solusi apa? Kalau begitu Musa, Al-Quran surah Al-Baqarah dapat kita lihat. Dialog Allah dengan Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi? Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. Ibrahim pun laksanakan, ambil lalu cencang. Dicencanglah, disembelih lalu dicencanglah 4 burung ini. Lalu tempatkan ke 4 sudut. Di 4 sudut yang berjauhan. Lalu panggil kembali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung itu kembali dalam keadaan utuh. Jadi kita sekarang ini bisa saja ada keraguan terhadap iman kita, dan itu memang wajar. Sebab iman itu naik turun. Kadang naik, kadang turun. Dan efek bahayanya kalau turun, bisa saja datang bisikan iblis dan bisa menjerumuskan kita ke lembah kesesatan. Nah, inilah pentingnya namanya dakwah, namanya nasihat. Dan setiap Jumat kaum pria wajib untuk hadir sholat Jumat. Jadi tingkatan dalam kehidupan kita sekarang ini ada pada ka'annahu yaraka fa illam tastati fa innahu yaraka. Engkau tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah dengan penuh keyakinan sesungguhnya Allah Maha melihat kamu dalam segala aspek aktivitas yang kita lakukan, dan itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu dapat bertahan kepada seseorang karena dia yakin Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Tapi kalau sudah tidak ada keyakinan kepada Allah, takut saja kepada sesama, ya saat dilihat oleh manusia dia puasa, masuk dalam kamar tidak ada yang lihat, bisa saja makan. Tapi kalau kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat kita lihat kekuatan iman itu bagaikan semut hitam berjalan di malam gelap gulita di perut bumi, hanya sangat hitam dan tidak kelihatan. Akan tetapi iman seseorang tetap bertahan sebab dia yakin kondisi seperti itu pun dia yakin sesungguhnya Allah Maha melihat. Innallaha basirun bima ta'malun.